Rasul SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak yang kami banggakan, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, begitu juga nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga alhamdulillah kita pada hari ini, subuh ini, sama-sama telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid ini, masjid yang kita cintai. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya tentunya akan berharap akan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sama-sama membersamai kami pada kesempatan ini, ketemu lagi dengan kita uang dewek kata kita tuh ya, jadi jangan repot ambil deweknya ya. Alhamdulillah sudah ambil duluan tadi, karena uang dewek ambil duluan tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, ya bersyukur kita sekali lagi telah memasuki tahun 2024, artinya bertambah usia kita tetapi jatah umur kita berkurang. Dan alhamdulillah kita ketemu 2024 ini. Mudah-mudahan di tahun 2004 ini ibadah kita, amaliyah kita akan lebih bagus, akan lebih maksimal daripada tahun sebelumnya, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga kita sebentar lagi akan memasuki bulan Rajab, barangkali 1 minggu lagi, yang mana pada bulan Rajab kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan doa kita nanti apabila telah memasuki bulan Rajab, mudah-mudahan kita akan disampaikan pada bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulla sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u bihi syamsun. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap diri manusia itu mempunyai sendi, yang mana sendi tersebut diwajibkan untuk bersedekah. Kapan sedekahnya? Setiap hari mulai matahari terbit. Ya, jadi di diri kita ini, di tubuh kita ini, ya memiliki persendian, yang mana sendi tersebut diwajibkan untuk bersedekah. Dalam hal ini, konteks hadis ini, wajib ini bukan berarti
tidak dilaksanakan kita berdosa, kalau kita kerjakan akan mendapat pahala. Tetapi dalam hadis ini konteksnya adalah memotivasi kita, ya, memberi kita semangat bagaimana kita mempunyai semangat dalam beribadah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini wajib kita bersedekah, ya, pada sendi-sendi kita. Jadi setiap sendi kita ini harus ada kewajiban, ya. Jadi sendi-sendi kita ini ada hak untuk diberi sedekah. Nah, pertanyaannya dalam hadis itu juga, berapa jumlah sendi kita nih? Ya, dari mulai ujung kaki, ujung kaki salah baik. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki, berapa jumlahnya? Dalam hadis dikatakan, ya, sebanyak 360 sendi. Ya, 360 sendi. Berarti banyak nenek kita sedekah ini. Jadi kalau 1000 ada 360.000 tadi. Begitu juga dalam dunia kedokteran terbaru atau modern, hadis tersebut ditemukan bahwasanya penelitian para dokter, memang benar jumlah persendian kita itu 360 sendi. Jadi banyak, ya. Oleh karena itu dalam sendi-sendi kita ini perlu diberi sedekah, artinya wajib bersedekah. Dalam hadis ini bukan dengan harta, bukan dengan uang, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW memberikan trik-trik ataupun langkah-langkah ataupun cara-cara bagaimana yang jumlah sendi tersebut yang 360 itu, ya, untuk kita beri sedekahnya. Yang pertama yaitu ta'dilu bainal isnaini, kata Rasulullah itu. Jadi mendamaikan dua orang yang berselisih, ya. Jadi atau mendamaikan atau menghubungkan silaturahim dua orang yang berselisih ataupun tidak sebaikan, maka itulah salah satu sedekahnya, ya. Ta'dilu bainar rajulaini shadaqatun, kata Rasulullah. Jadi mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah, ya. Jadi alhamdulillah kalau di antara kita pernah mendamaikan orang yang berselisih atau melerai orang-orang yang berselisih paham, ya, sehingga orang tersebut tidak menjadi sesuatu yang bertengkar ataupun berkelahi oleh karena kita menilainya, berarti kita sudah melaksanakan, artinya telah bersedekah. Atau barangkali selama ini di keluarga kita ada yang silaturahimnya terputus, ya, karena sesuatu hal, sehingga, ya, kadang-kadang dalam keluarga, kadang-kadang dalam rumah tangga kita atau saudara-saudara kita, ya, ada yang namanya kadang-kadang tidak berteguran, ya, karena sesuatu hal, maka wajib bagi kita atau salah satu kita untuk harus mendamaikan keluarga kita atau saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dengan silaturahim tersebut, ya, ataupun dengan perbuatan kita tersebut merupakan sedekah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya trik ataupun cara kita bersedekah pada sendi-sendi kita itu, yaitu wa tu'inu ar-rajulu fi dabatihi wa tahmilu 'alaiha aw tarfa'ahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Jadi menolong seseorang untuk menaiki kendaraannya atau membawa barangnya di atas kendaraannya, itu shadaqatun, jadi sedekah. Jadi menolong orang yang menaiki kendaraannya ataupun menolong orang mengangkat barang-barang di atas kendaraannya, itu adalah merupakan sedekah, artinya merupakan sedekah, ya. Jadi sedekah. Jadi kalau di antara kita, ya, biasa atau menolong orang-orang saudara-saudara kita, barangkali motornya mogok, kita dorong dengan kendaraan kita, dengan motor kita, berarti kita telah melaksanakan atau telah melakukan yang namanya sedekahun. Jadi banyak hal dalam bersedekah, tidak perlu sedekah itu dengan harta kekayaan kita,
tetapi bersedekah dengan perbuatan-perbuatan kita itu juga merupakan sedekah, artinya merupakan sedekah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketiga adalah kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al kalimatu thayyibah. Jadi kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bagus, ya, sedekatun. Jadi al kalimatu thayyibatu sedekatun. Jadi kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan kita yang baik, yang bagus adalah sedekah. Ya. Jadi kalau mudah ini kan, kalau ucapan-ucapan baik, kalimat-kalimat baik, perkataan-perkataan baik, ya mudah ini. Berarti kita ya lah bersedekah. Kata Ustaz itu, ada orang tersenyum, kita ucapkan terima kasih, itu sedekah. Ya, ada kan kita ini akan ketemu dengan orang kan tersenyum walaupun tidak kenal, tapi kita ucapkan terima kasih, itu merupakan sedekah. Dalam banyak hadis juga bahwasannya kalimat-kalimat thayyibah ini ya ada diantaranya adalah melakukan zikir-zikir ataupun ucapan-ucapan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, itu merupakan kalimat-kalimat yang baik. Ya, artinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang baik. Ya. Maka dalam konteks ini zikir yang terbaik adalah atau zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Qur'an. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kalaulah zikir-zikir yang kita lakukan sebenarnya adalah yang paling mulia, yang paling afdal adalah zikir, artinya membaca Al-Quran. Nah itulah dalam hadis ini ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quranul Karim, ya firman-firman Allah ya yang kita lakukan setiap hari, itu merupakan ibadah atau zikir yang mulia atau zikir yang paling diutamakan. Jadi alhamdulillah kalau diantara kita sering mendalamkan atau sering melakukan setiap hari membaca Al-Quran, rutin kita membaca Al-Quran, berarti kita salah satu daripada hadis ini yaitu al-kalimatu thayyibatun shadaqatun. Jadi ucapan-ucapan zikir-zikir yang baik adalah sedekah, artinya sedekah. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang kami hormati, yang berikutnya adalah wa bi kulli khutwati tamshiha ila sholati shadaqatun. Setiap langkah kaki kita, setiap ayunan kaki kita untuk menuju tempat sholat adalah shadaqatun, adalah sedekah. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, setiap langkah-langkah kita, ayunan-ayunan tangan kita ataupun langkah kaki kita untuk menuju sholat adalah sedekah. Ya, sedekah. Jadi tidak susah ya sedekah, artinya langkah kita untuk menuju sholat saja sudah sedekah. Artinya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kebaikan-kebaikan yang namanya sifat kebaikan atau perbuatan terbaik itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ya. Jadi dalam hal ini bukan langkah kita yang dihitung hanya langkah menuju sholat itu hanya perspektifnya dalam haji dan musola. Jadi kalau ibu-ibu di rumah apabila telah masuk waktunya untuk sholat, pergi berwudu dan untuk sholat, itu merupakan itulah ya langkah-langkah kita untuk menuju sholat. Jadi langkah-langkah kita yang harus kita dari anggota tubuh kita yang gerakkan untuk berniat untuk melaksanakan sholat, artinya dimulai dari berwudu di kamar mandi dan terus mengambil sajadah dan sebagainya langsung melaksanakan sholat. Berarti langkah kaki kita itu adalah merupakan ya sedekah bagi sendi-sendi kita. Jadi alhamdulillah kalau rumahnya jauh, apalagi jalan kaki ini banyak langkah ini, ya banyak. Nah, ya seperti Bapak Sutanto, Kak Sutanto ini jalan kaki Kak ya, nah, banyak itu langkah-langkah ayunannya. Maka dalam banyak hadis juga
bahwasanya dikatakan setiap langkah kanan suatu perjalanan melangkahkan suatu tempat atau masjid merupakan kebaikan, sebaliknya langkah kaki kiri itu akan menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Jadi subhanallah, Allah Akbar. Jadi jangan bersyukurlah orang-orang di antara kita, saudara-saudara kita yang rumahnya jauh, ya masih sanggup berjalan kaki, alhamdulillah. Ya, yang repot nih lah dekat rumah tidak sanggup jalan kaki ke masjid. Ya, nah ini artinya bukan hanya jalan kaki, orang-orang yang jauh berkendaraan juga termasuklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dihitung langkah-langkahnya. Ya, bukan berarti dengan langkah kita dengan kendaraan bukan tidak termasuk dalam kategori tersebut. Jadi setiap langkah kita untuk menuju tempat sholat sedekahun. Jadi ya, jadi sedekah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir ya ini dari Rasulullah adalah wa tumitul adza anit tariqi sedekahun. Menghilangkan, membuang rintangan-rintangan atau halang-halangan di tengah jalan, sedekahun, jadi sedekah. Ya, jadi kalau kita menyingkirkan halangan-halangan atau rintangan-rintangan di tengah jalan, yang mana rintangan dan halangan itu akan membuat mengganggu orang, bisa mencelakakan orang, berarti kita membuang hal tersebut merupakan sedekah, merupakan sedekah. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah jalan. Ada hal-hal yang kurang baik, ya, entah itu hal-hal bersifatnya akan membahayakan orang ataupun tidak. Ya, contohnya membuang paku di tengah jalan, membuang beling di tengah jalan, membuang batu di tengah jalan, artinya kita telah melaksanakan sedekahun. Ya, banyak Ibu, sering kita ya, sering membuang benda-benda atau barang-barang ataupun hal-hal yang di tengah jalan yang sifatnya akan mencelakakan orang. Ya, dalam hadis inilah ya Rasulullah SAW mengajarkan kita hal sedemikian kecil saja kita dianjurkan, disuruh untuk melakukan, apalagi hal-hal yang besar. Ya, jadi hal-hal yang kecil ya kecil kan, kalau hanya membuang beling, membuang paku, membuang batu, menurut kita untuk apa? Biarlah batu itu di tengah jalan, baca juga orang itu lewat, lihat juga kan. Ya, tapi itulah dalam tatanan tatanan keimanan. Makanya ada iman itu yang paling tinggi, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan adapun iman yang paling rendah ataupun iman paling bawah adalah paling rendah, paling lemah adalah salah satunya adalah membuang duri atau membuang sesuatu di tengah jalan. Ya, itu dikatakan zalikal adaful iman, itulah selemah-lemah iman. Jadi kalau kita hanya membiarkan sesuatu di tengah jalan, kita pikir ada apa-apa, itu ya bisa juga kejumaan juga, maka disitulah menandakan kita di situ iman kita masih lemah ada. Ya, padahal mudah untuk membuang itu kan. Kalau kita tidak lakukan, kalau kita tidak kerjakan, berarti kita menandakan lemah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, artinya dari konteks hadis ini, dalam redaksi hadis ini banyak hal yang bisa kita lakukan, ya, banyak hal yang kita perbuat, ya. Jadi dalam bersedekah saja tidak perlu kita hal-hal yang bersifatnya materi, yang sifatnya uang atau yang sifatnya duit, tetapi bersedekah juga itu hal-hal yang sifatnya bisa kita lakukan dengan anggota tubuh kita, atau juga dengan ucapan-ucapan kita, dengan zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sedekahun, artinya merupakan sedekah. Ya, jadi bisa Bapak ya, untuk hal itu mudah, ya, mudah untuk kita lakukan, mudah untuk kita kerjakan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itulah bentuk sedekah kita pada diri kita, sebagaimana dalam hadis tersebut, ya, kulla sulami minan nasi alaihi sedekatun, saya katakan tadi. Jadi setiap sendi pada diri manusia itu
harus wajib disedekahi. Jadi sekali lagi wajib di sini bukan berarti kalau kita tidak kerjakan akan berdosa, bukan seperti itu. Tetapi dalam hadis ini saya memberikan gambaran atau memberikan tegasan bahwasanya hadis ini hanya memotivasi kita, hanya untuk memberikan kita mempunyai semangat bagaimana kita dalam beribadah ini mempunyai semangat. Jadi kalau ibadah ini mempunyai semangat, kalau ada gawe-gawe itu mempunyai semangat, imbalan-imbalan tentunya gawe itu kita akan semangat untuk kita kerjakan. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengetahui hal-hal atau trik-trik cara-cara kita bagaimana kita bersedekah, baik itu sedekah tadi dengan perbuatan kita, dengan ucapan-ucapan kita terus menerus akan melaksanakan atau melakukan ya setiap hari. Ini setiap hari tadi sejak terbit matahari maka kita berkewajiban untuk bersedekah kepada sendiri. Ya, artinya apakah subuh kita ini telah bersedekah? Ya, sudah bersedekah artinya untuk hari yang kemarin. Ini kan untuk hari ini belum karena matahari belum terbit. Jadi kalau matahari terbit ya artinya berbuatlah kebaikan-kebaikan sebagaimana Rasulullah SAW memberikan cara atau trik tadi. Artinya kalau tidaklah bisa mendamaikan orang yang berselisih, mungkin tidak ditemukan orang-orang yang berselisih. Artinya paling tidak kita membantu orang dalam kesusahan untuk mengendarai menaik kendaraannya, atau susah untuk menaikkan barang-barangnya di atas kendaraannya, atau paling tidak juga kita temukan hal itu bisa kita lakukan dengan ucapan-ucapan yang baik, ya kalimat-kalimat yang baik. Ya maaf, kadang-kadang terutama kami di pendidik ini di sekolah-sekolah ini ya banyak anak-anak itu kadang-kadang banyaklah ucapan-ucapan yang kurang baik, ya yang mana barangkali menurut mereka itu ucapan-ucapan yang biasa-biasa saja, ya tetapi berimplikasi berakibat ya ucapan-ucapan yang tidak baik. Contohnya kadang-kadang anak-anak ya dengan bahasa mereka tuh mengatakan ya gila kan, ya bodoh dan sebagainya. Ya kalau di antara mereka ya biasa-biasa saja hal yang biasa, tetapi adalah itu menunjukkan kalimat-kalimat ataupun ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah barangkali di tengah keluarga kita, anak-anak kita atau cucu-cucu kita terus memantau, mengawasi jangan sampai dari ucapan-ucapan anak kita, cucu kita itu ucapan demikian. Ya karena kalaulah dari keluarga kita telah memantau, mengawasi, ya tidak terdengar kata-kata tersebut, mudah-mudahan di sekolah juga terbiasa tidak mengucapkan kata-kata demikian tadi. Ya karena ya orang sehat dikatakan gila, ya mana tanah dasar gini ya. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan duduknya kita, beritikafnya kita di masjid ini membawa keberkahan, kemaslahatan bagi diri kita, menjadi amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Untuk di akhir ini marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa hamman wa man illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la aiban illa satarta wa la dhanban illa ghafarta wa la safirun illa wasalta wa la hajatan min hawa dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayatan ziyatan lana fi kulli khair waj'al rahatan lana min kulli syarr. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.